Selamat datang di channel Adi 4 dan saya adalah Kang Ketut. Dan ini adalah video pertama saya. Jika kalian suka, kalian bisa klik subscribe, like, dan komen. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Nobody. Di awal film, kita akan diperlihatkan kehidupan sehari-hari dari seorang bapak-bapak biasa yang melakukan rutinitas seperti bapak-bapak biasa pada umumnya. Mulai dari bangun pagi, buang sampah, olahraga, ngopi, kerja, dan yang paling penting saat istirahat tidak ngutang rokok eceran di warung seperti saya. Dia bernama Hans Mansell. Hans punya seorang istri dan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan yang masih kecil. Hingga suatu malam, ada 2 orang maling yang membobol rumahnya. Hans mengambil 1 tokat golf untuk melawan, tapi ternyata anak laki-lakinya bisa mengunci salah satu pergerakan maling itu. Dan saat Hans akan memukulnya, tiba-tiba dia berhenti entah kenapa, dan menyuruh anaknya untuk melepaskannya. Sang maling pun mengambil sejumlah uang dan jam tangan milik Hans, dan Hans pun membiarkan mereka pergi. Setelah itu, datanglah polisi ke rumah mereka dan menyayangkan apa yang telah dilakukan oleh Hans. Keesokan paginya, Hans melakukan rutinitas seperti biasa, tapi dicuekin oleh anak dan istrinya, kecuali si kecil yang masih polos. Hingga saat akan pergi ke kantor, tetangganya bilang, "Ya, kalau aku sih akan sedikit main-main saat ada maling." Hingga membuat Hans sedikit kesal. Setelah tiba di kantor, dia kembali disindir oleh adik istrinya yang bernama Charlie. Charlie memberikan pistol dengan cara yang sedikit tidak mengenakan. Lalu Hans menyimpan pistol itu di dalam kulkas. Setelah itu, sang ayah mertua yang bernama Eddie menanyakan kepada Hans untuk tawaran yang diberikan Hans untuk membeli perusahaannya. Karena dirasa tawaran yang kemarin itu terlalu murah. Tapi Hans tidak menjawab apapun. Hans pun masuk ke dalam ruangannya. Dia membuka laci yang ternyata berisi radio dan sebotol Amir di dalamnya. Kemudian, dia mulai mengobrol dengan pria yang ada di radio itu. Entah siapa pria itu dan apa kerjaannya. Pria di dalam radio itu bertanya kepada Hans tentang kronologi kejadian semalam. Dan faktanya, Hans sudah mengetahui semua detail kejadian pada malam itu. Hans mengatakan kalau maling itu sedang depresi, jenis pistol yang ditodongkan, dan tanpa peluru. Hingga sang pria dalam radio memaklumi apa yang telah dilakukan Hans. Dan dia memperingatkan Hans untuk tidak bertindak bodoh. Setelah pulang kerja, Hans pergi ke tempat ayahnya di sebuah panti jompo, membuatkannya makan malam dan pulang. Saat tiba di rumah, Hans memandangi keluarganya dan seolah menyesali apa yang telah dilakukannya kemarin malam. Hingga akhirnya dia masuk, dan si anak perempuannya menanyakan sebuah gulang kucing. Dan saat itu Hans langsung pergi dan terlihat sangat marah. Dia keluar sambil menggebrak pintu. Kemudian dia kembali ke panti jompo dan bersiap dengan sebuah pistol klasik dan lencana FBI milik ayahnya. Hans mulai mencari maling tersebut berbekal gambar tato yang ada di tangan pelaku. Dia mengunjungi beberapa tempat pembuatan tato, hingga dia masuk ke dalam sebuah tempat pembuatan tato yang di dalamnya ada beberapa pria menyeramkan. Dan ada seorang pria tua yang tahu kalau lencana FBI yang dibawanya sudah kadaluarsa. Semua orang pun berdiri mengancam seorang Hans Mansell. Saat Hans mengeluarkan uangnya, sang bapak tua tadi melihat sebuah tanda yang ada di lengan Hans. Lalu dia terlihat sangat ketakutan dan bilang, "Terima kasih atas jasamu," dan langsung pergi ke sebuah tempat dan menguncinya rapat-rapat. Yang lainnya pun terkejut dan langsung berubah sikap dari yang awalnya mengancam menjadi merasa terancam dan memberitahu identitas pemilik tato seperti yang ditanyakan oleh Hans. Hans pun pergi ke sebuah gang. Setelah itu, kita diperlihatkan sepasang suami istri yang akan makan malam. Hans muncul seperti Baba Yaga. Ketika si suami akan makan,
Haj memukul rahangnya hingga berdarah dan menodongkan pistolnya. Juga meminta arlojinya beserta gelang kucingnya kembali. Tapi yang dikembalikan hanyalah arlojinya. Haj pun marah dan akan melakukan hal yang lebih buruk. Hingga terdengar tangisan seorang bayi yang membuat Haj membatalkan penyiksaannya dan melihat ke arah bayi itu dan pergi begitu saja dengan sangat marah. Di luar, dia memukul tembok yang ada di gang itu. Dengan amarah yang masih memuncak, Haj pulang menaiki sebuah bis. Di perjalanan pulang, ada segerombolan remaja mabuk yang menabrak pembatas jalan sehingga mereka ingin naik bus bersama Haj. Haj pun sangat berharap sang sopir membukakan pintu untuk mereka. Dan benar saja, si sopir membukakan pintu untuk mereka. Di dalam bus, mereka mabuk dan resek kepada semua penumpang. Lalu Haj dengan santai berjalan ke depan, menyuruh si sopir untuk keluar dan mengunci pintu. Lalu berbalik badan dan bilang, "Akan kuhajar kalian semua." Mereka pun tertawa dengan perkataan Haj, dan mulailah mereka adu jotos. Di sini kita diperlihatkan sebuah perkelahian yang tidak terlalu banyak gerakan susah seperti di film kungfu atau film bela diri yang lain. Kita tahu bahwa Haj bukanlah orang sembarangan. Haj mampu melumpuhkan semua bajingan itu. Sampai ada satu anak muda yang susah bernafas. Dan Haj pun membelah lehernya dan menancapkan sebuah sedotan di tenggorokan pemuda itu untuk bernafas. Haj pun pulang jalan kaki. Setibanya di rumah, ternyata sang istri belumlah tidur. Dan betapa kagetnya sang istri saat melihat Haj terlihat babak belur dan memiliki banyak luka di tubuhnya. Saat ditanya, Haj pun tidak menjawab. Setelah semua lukanya sudah bersih, Haj dan sang istri pun tidur. Scene berpindah kepada seorang mafia Rusia yang bernama Yulian. Yulian ini memiliki bisnis penyimpanan uang para mafia Rusia. Dia datang ke sebuah pesta yang dimana di acara tersebut dia menari dan bernyanyi layaknya Upin Ipin. Selesai bernyanyi, dia pergi ke lantai atas dan ada orang yang memandanginya dengan tatapan sinis. Namun Yulian hanya melewatinya saja. Lalu dia menemui beberapa kolega bisnisnya. Rekan bisnisnya menyayangkan apa yang telah dilakukan Yulian barusan. Dia bernyanyi dan berjoget dengan gaya Upin Ipin. Dan mereka juga bilang kalau itu bisa menurunkan kepercayaan koleganya kepada dirinya untuk menjaga uang-uang mereka. Dan Yulian pun marah dan memecahkan gelas yang dipegangnya. Lalu menemui orang yang tadi menatapnya sinis. Kemudian dia menggorok leher orang itu di depan kolega bisnisnya, tanpa tahu siapa dia dan dari mana asalnya, hingga membuat rekan bisnisnya takut dan kembali percaya pada Yulian karena dia telah membunuh orang itu. Setelah itu, Yulian mendapat telepon dari seseorang entah siapa yang mengabarinya kalau adiknya sedang sekarat di rumah sakit. Yulian pun langsung menuju rumah sakit untuk melihat adiknya yang bernama Teddy. Dan ternyata pemuja yang dihajar oleh Haj adalah adik dari Yulian. Yulian pun marah kepada teman-teman Teddy dan mencari tahu siapa dalangnya. Dan salah satu teman Teddy berhasil mendapatkan kartu kredit milik Haj. Yulian pun menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu identitas seorang Haj. Dan anak buahnya pun terkejut ketika tahu detail identitas asli dari seorang Haj. Dan seketika itu mengemasi barangnya dan langsung resign dari pekerjaannya. Yulian pun langsung menyuruh anak buahnya beserta asisten kesayangannya untuk menangkap Haj hidup-hidup. Pagi harinya, Haj mendapat telepon dari orang yang berbicara di radio tadi, yang memperingatkan Haj bahwa Yulian itu adalah orang yang sangat berbahaya dan menyuruh Haj untuk menemui sang pencukur. Di kantor pun, Haj mendapat SMS lagi dari nomor tak dikenal dan menyuruhnya
datang kepada sang pencukur. Hajj pun pergi menemui sang pencukur. Di situ terdapat beberapa orang penjaga dan seorang yang sepertinya agen rahasia, yang ternyata sudah sangat kenal sama Hajj. Hajj pun bertanya siapa Julian ini. Agen itu pun memberikan data identitas Julian, sambil berkata bahwa Julian adalah orang yang sangat buruk. Malam harinya, Hajj yang sedang menikmati makan malam dengan keluarganya dikejutkan oleh mobil yang datang bergerombolan. Di luar dugaan, ternyata Julian bergerak cepat. Dan anak buahnya pun sudah tiba di rumah Hajj. Hajj yang sudah tahu akan terjadi sesuatu, menyuruh keluarganya untuk masuk ke dalam basement. Keluarganya pun kebingungan dengan ini. Ada apa nih? Prank settingan? Ngerebek rumah? Bukanlah. Hajj hanya berpesan, jangan telepon 911. Dan pesta ala Hajj pun dimulai. Hajj mematikan aliran listrik di rumahnya, sehingga membuat rumahnya menjadi gelap. Ketika pasukan Julian mulai masuk, Hajj pun menghajarnya satu persatu. Di sini, Hajj berhasil dilumpuhkan menggunakan sengatan listrik. Hajj yang sedang tidak sadarkan diri dibawa menggunakan mobil untuk menuju tempat Julian. Di perjalanan, Hajj tersadar, dan dia bisa melepaskan borgolnya dengan cara mematahkan jarinya. Hajj pun membuat mobil itu kecelakaan menggunakan pemadam api, dan semua orang di mobil itu kecuali Hajj mati di tempat. Hajj beralih pulang untuk mengeluarkan keluarganya dari basement, serta memberi kabar ke ayahnya jika apa yang dilakukannya menjadi semakin buruk. Hajj pun menyuruh keluarganya pindah ke tempat yang lebih aman. Setelah keluarganya pergi, Hajj kembali masuk rumah dan mengumpulkan sisa harta hasil kerjanya dulu dan mengumpulkan mayat dan beberapa masih sekarat di basementnya. Lalu, dia membakar rumahnya untuk menghilangkan jejak. Ternyata, dua anak buah Julian juga mendatangi ayah Hajj di panti jompo. Dikira mudah dilumpuhkan, ternyata mereka malah dilumpuhkan oleh seorang kakek tua renta yang sangat ingin merasa muda. Keesokan paginya, Hajj pergi ke kantor untuk membeli kantor itu. Tapi, si Charlie tidak menyukai itu. Sempat beradu mulut, sampai saat Charlie akan memukul Hajj, Hajj lebih dulu memukulnya hingga dia terlihat sangat kesakitan. Dan setelah disetujui, Hajj menyuruh ayah mertua dan Charlie untuk pergi dari kantornya. Setelah itu, Hajj mulai mempersiapkan banyak jebakan di kantornya. Lalu pergi membawa satu jerigen yang berisi bahan bakar menuju tempat penyimpanan uang milik Julian. Setelah tiba di sana, Hajj membantai semua orang yang ada di sana dan membakar semua uang milik Julian. Lalu dia pergi makan malam di tempat milik Julian. Di bar milik Julian, di situ terdapat banyak anak buah Julian. Ketika Hajj sudah dikepung dan ditodong banyak senjata, saat itu Hajj membuka kain lap yang ada di mejanya, yang ternyata isinya adalah bom. Hingga tak ada satupun orang yang berani untuk melakukan sesuatu kepada Hajj. Hajj pun meminta untuk berbicara empat mata dengan Julian. Hajj menyarankan kepada Julian untuk berubah jadi pribadi yang lebih baik dari sekarang. Karena sekarang, Julian sudah tidak punya apa-apa lagi selain tabungannya. Karena semua uang yang tersimpan di tempatnya sudah dibakar habis. Dan Julian pasti akan ditagih oleh para kolega mafianya. Hajj pun dengan pergi santai melewati para anak buah Julian dengan santai, kalem, sambil membawa bom yang masih ada di tangannya. Sampai di mobil, Hajj menunggu Julian keluar dan dia sengaja lewat depan Julian. Julian yang gak terima dengan perlakuan itu, dia mengejar Hajj. Adegan kejar-kejaran itu berhenti saat Hajj tiba di kantornya yang sudah terpasang banyak sekali jebakan. Terjadi baku tembak di sana,
dan Hutch terkena satu tembakan. Itu tidak cukup untuk melumpuhkan seorang Hutch Mansell. Dan ternyata di situ sudah ada orang yang berbicara lewat radio tadi. Yang ternyata dia adalah saudara angkatnya yang bernama Harry. Dan yang lebih mengejutkan adalah ternyata sang ayah yang sudah tua itu juga ikut dalam peperangan di situ. Di sini ada adegan yang sangat keren ketika satu tembakan dari Harry mengenai 3 kepala anak buah dari Julian. Ketika Hutch, Harry dan ayahnya berkumpul, suasana menjadi seperti adegan nostalgia. Sampai saat Harry tertembak di bagian bahu dan ternyata Julian lah yang menembaknya. Karena sudah terdesak dan kehabisan peluru, Hutch pun bersembunyi di balik meja dan melakukan hal yang out of the box. Dia menempelkan bom yang dibawanya di bar milik Julian tadi ke sebuah kaca anti peluru. Dia berlari membawa bom dan berlindung di balik kaca anti peluru ke arah Julian. Ketika sampai di depan Julian, Hutch meledakkan bom itu hingga membuat mereka berdua terlempar. Namun naas, Julian harus mati saat itu juga. Hutch pun juga kesakitan, meskipun dia berada di balik kaca anti peluru. Setelah semua selesai, scene berpindah di mana Hutch berada di ruang interogasi. Saat akan diinterogasi, ternyata kedua polisi yang ada di situ mendapat telepon untuk melepaskan Hutch. Mereka pun kaget dan bertanya pada Hutch, siapa dia sebenarnya? Hutch cuma menjawab, aku bukan siapa-siapa. Di akhir film, kita diperlihatkan kalau Harry dan ayahnya sedang mengendarai sebuah mobil untuk menuju ke sebuah tempat dengan membawa banyak senjata di mobilnya, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.